Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Siniar on P1 bersama saya Iftitaul Ilmiah, salah satu siswi dari SMPN 1 Panti. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu narasumber yang pastinya sudah paham banget tentang pernikahan dini. Di sebelah samping saya ada Dr. Octavia Wahyu dari DP3 AKBP dan ada Kakak Eka Nur Janah dari GPPMP dan ada Kak Ilham Akbar dari Fasilitator Komunitas Panti. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget, khususnya bagi remaja dan orang tua. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih serius, kita boleh santai-santai dulu, guys. Boleh dong. Dokter mungkin bisa menceritakan kegiatan akhir-akhir ini. Halo Kak, saya sekarang walaupun saya dokter, hari ini saya menjadi perwakilan dari DP3 AKB. DP3 AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB. Jadi saya dokter yang melayani untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Oh, jadi setahu saya dokter ini hanya tentang kesehatan. Ternyata dokter juga ada yang seperti ini ya. Ya, jadi selain sisi saya dokter, sisi lain saya karena saya bekerja di instansi pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, dokternya juga ikut. Jadi bisa multifungsi ya Bu, Ya. anggapannya anak-anak ya. Jadi seperti tadi ketika ada pertanyaan tentang reproduksi, alhamdulillah saya masih bisa menjawab gitu ya. Setelah itu buat kakak hari ini gimana? Ada kegiatan apa selain di tempat ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya Mas. Oke. Perkenalan dulu ya mungkin ya. boleh, agak lebih Oke. akrab ya bisa hari ini. Iya, soalnya kalau nggak kenal nggak sayang nih. Oke, perkenalkan nama aku Eka Nurjana, teman-teman bisa panggil aku Ana. Aku adalah salah satu dari pegiat sosial dari Gerakan Peduli Perempuan Jember, yaitu salah satu lembaga nirlaba yang ada di Kabupaten Jember yang memang fokus pada isu-isu kekerasan pada perempuan dan anak gitu. Untuk situasi hari ini ya kayak lagi bahagia banget ketemu adik-adik panti nih. Iya, lagi bagus ya. Iya, bener. Kayak lagi antusias banget ketemu adik-adik yang gemes-gemes. Berasa muda lagi, masih Seumuran muda. dari kita. Iya, Ibu. Udah sih cukup dari aku. Dari kakaknya mungkin? Oke, perkenalan dulu kali ya. Tadi udah dijelaskan oleh sama Mia nih. Jadi perkenalan lagi biar lebih akrab kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, biasanya bisa dipanggil Akbar. Saya dari Fasilitator Komunitas Panti. Nah, kebetulan Fasilitator Komunitas Panti itu kerjasama sama GPP. Jadi kita partnernya GPP. Jadi setiap kegiatan yang GPP lakukan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sorry ribet. Jadi kita bantu untuk ke sana. Kebetulan kegiatan di akhir-akhir ini kita ada pertemuan nih di Desa Panti dan Sukorambi sebenarnya. Jadi GPP itu memfokuskan sosialisasi ya kepada warga masyarakat dan juga remaja nih. Dewasa dan juga remaja untuk mensosialisasikan tentang kekerasan berbasis gender namanya. Jadi kegiatan itu setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu rutin. Nah, kebetulan pertemuan terakhir ada di minggu kemarin nih. Jadi kegiatan kita di bulan ini seperti itu. Sedikit ya seperti itulah. Wah, menurutnya ini dari cerita ibu dokter dan kakak-kakak semuanya sangat excited sekali ya. Ya dong, penasaran kamu kan? Iya, kan karena narasumber hari ini sangat spesial sekali. Di pikiran saya ini ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal nih. Boleh gak kira-kira saya mau tanya? Oh, boleh dong. Apalagi ada Bu Dokter. Oh, Yang pasti menguasai kabupaten ini lah. Penguasa gitu ya.
Maksudnya banyak mengetahui informasi kan. Yang bisa luas gitu ya. Bahaya Lengkap nih. gitu. Jarang-jarang nih kita ketemu beliau kan gitu. Maka dari itu kan saya spesial sekali hari ini. Nih, nah ini di episode kali ini saya akan menanyakan beberapa, sedikit aja kok gak banyak pertanyaannya. Terutama buat Oke, ibu oke. dokter ini. Wah, aku nih kayaknya nih sorotan utamanya aku. Menurut ibu, mengapa pernikahan anak itu masih sering terjadi di Jember? Ada beberapa hal ya yang saya sampaikan tadi, ada 4 alasan utama. Pertama itu masalah ekonomi. Ini biasanya yang terjadi pada anak-anak yang orang tuanya kemiskinan, ekonominya tidak bagus lah ya istilahnya, Kurang tercukupi kurang begitu ya. tercukupi. Untuk melakukan menyekolahkan itu butuh biaya, sehingga biasanya hanya sampai di SMP, karena tidak bisa melanjutkan ke SMA ya menikah. Yang kedua biasanya karena tradisi. Kalau di desa itu masih banyak yang menganut, daerah Jember ini menganut bahwa ketika sudah haid, anak sudah haid itu sudah layak untuk menikah. Nah ini yang masih di daerah Jember yang agak pinggir itu, yang masih sekolah tidak banyak ya, hanya sampai SMP, SMA-nya nggak ada. Itu biasanya itu menjadi alasan utama. Yang ketiga biasanya karena ini kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi biasanya kalau sudah ditunangkan tapi belum menikah itu tergoda biasanya. Imannya gonjang-ganjing Imannya, ya. sudah kesana kemari berdua. Nah lama-lama itulah terjadi hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan. Itu yang paling sering Terjadi. saya yang kami mengajukan dispensasi nikah gitu. Itu yang paling sering sih. Yang terakhir ini ya, Heeh. yang paling marak sekali kasusnya. Iya. Nah, yang terakhir ini dengan kemajuan teknologi nih, anak-anak sudah mulai mengenal gadget, sudah bisa melihat video-video di YouTube yang di luar di luar batas usia. Nah itu mereka bisa mengakses itu dan dicoba-coba, karena rasa ingin tahu remaja itu lebih tinggi daripada orang dewasa malah gitu. Pengen coba, penasaran itu Iya, mungkin ya Bu ya. betul. Gimana rasanya? Kalau lihat di filmnya kayaknya asik gitu ya. Nggak tahu dampaknya gitu. Nah, dari faktor-faktor itu menurut Kak Eka atau Kak Ana ini apa sih dampak besarnya dari pernikahan dini? Oke, ketika kita ngomongin tentang faktor pernikahan anak gitu ya, sebenarnya banyak banget dari yang ibu dokter udah jelaskan tadi, terkait dari faktor ekonomi, mungkin sosial, agama atau budaya yang ada di tempat itu atau di daerah Jember. Mungkin tidak hanya di area Jember yang di pinggiran gitu ya, atau di desa-desa gitu ya, tapi kita juga bisa melihat menyoroti di tempat terdekat kita, di lokasi terdekat kita seperti di area Jember kota gitu misalkan. Ketika kita ngomongin tentang pernikahan anak gitu, kalau ibaratkan mereka kebanyakan memang kalau di lokasi-lokasi yang tidak dapat akses kayak sekolah atau tempat-tempat tertentu, buat mereka mengakses itu mungkin susah buat mereka gitu ya, untuk punya pengetahuan tentang dampak-dampaknya dari pernikahan gitu. Tapi ketika kita lihat hal itu faktor itu sebenarnya itu udah dari dulu itu udah ada gitu, faktor dari budaya, terus sosial, terus kayak lingkungannya gitu mungkin. Tapi ketika kita melihat di zaman sekarang Gen Z, karena mereka sudah punya akses gadget pun mereka sudah punya gitu. Jadi yang menjadi sebuah pertanyaan itu, kenapa mereka masih tetap
mau nikah di usia di bawah umur gitu loh, yang menjadi pertanyaan gitu kan. Padahal kayak fasilitas orang tua ataupun akses apapun itu sudah mereka dapatkan dari orang tua mereka, bahkan keadaan ekonomi keluarga juga itu cukup bagi mereka gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin dampaknya mereka masih belum tahu gitu ya, kayak terkait dengan kesehatan reproduksinya nantinya gitu. Mungkin advokasi yang seperti itu tuh mereka masih belum dapat kayak gitu. Itu sih yang dampaknya gitu. Oh, jadi gitu ya. Mungkin banyak sekali yang masih belum tahu gitu ya, apa sih itu. Betul. Kayak dampaknya bagi kesehatan mereka, bagaimana ketika teman-teman di usia yang masih di bawah umur itu mereka kayak ya itu kayak yang ibu dokter bilang tadi, coba-coba gitu, penasaran nih apa nih gitu. Mengikuti Jadi, kata otak kalau nah, kata gitu. hari ini. Betul. Bukan kadang kita tidak Mengikuti kata otak itu Nah, yang bener. penting itu. jadi Tanpa difilter ya. Iya. ketika kita melihat background latar belakang dari orang itu, misal anak itu gitu, mereka juga kadang kita temui itu dia dari keluarga yang cukup mampu, terus beliau dapat gitu, dia dapat akses gitu. Terus apa yang menjadikan dia itu kalau enggak emang kayak masa pubertasnya untuk mencari tahu tentang hal-hal yang mungkin belum waktunya gitu. Seperti itu sih Mbak. Betul sih. Kayak itu. Jadi awalnya tuh pengen coba-coba. Benar. Akhirnya kebablasan dan hilang sudah. Gitu. Benar. Terus bisa digarisbawahi kalau faktor sosial, ekonomi, budaya dan agama itu memang sudah dari dulu itu memang sudah ada gitu, dan itu tetap sampai sekarang. Tapi yang akan menjadi semakin berkembangnya zaman dan juga anak-anak itu juga makin pinter gitu lah, pinter teknologi juga. Nah, coba-coba itu yang menjadi dampak dan pengaruh besar Apalagi kalau udah gitu. pinter pegang gadget. Benar. Semua bisa diakses itu. Benar. Betul. Akses mudah didapat dengan gadget. Nah, benar. Kita harus harus pintar-pintar memilih. Nah, ketika Harus bisa difilter ya, Bu, ya, betul. Mana yang kita penasaran sih boleh, tapi ya ada batasannya. Ada gitu. batasannya. Ketika kita usia remaja ya tontonannya ya remaja aja, nggak usah Jangan yang yang dewasa. neko-neko gitu ya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan buat Kak Akbar. Oke. Bagaimana menurut Kak Akbar peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kawin bocah? Oke, jadi Mia ada yang menarik nih sebenarnya. Dari tadi kan si Mia kan ngomong perkawinan dini, pernikahan dini. Sekarang ternyata namanya itu perkawinan anak loh gitu. Jadi bukan jadi pernikahan dini lagi. Apa betul Bu Dokter? betul, Ini betul. Jadi lagi ya, Bu. Bukan, Jadi Bu. anak sekarang. Iya, namanya karena perkawinan takutnya anak. namanya dini Nah. gitu. Jadi sekarang ini perkawinannya jadi perkawinan anak gitu. Nah, jadi biar nggak salah kaprah juga nih nanti yang nonton nih, biar dapat ilmu juga kan. Ternyata Ini baru ini ternyata. Terima kasih ya Mas sudah Jadi- kasih tahu ini. kebetulan background saya juga di hukum, jadi sedikit paham tentang peraturan, baca-baca. Jadi biar kita nggak mispersepsi nih tentang sesuatu, istilah itu kan penting. Jadi ternyata sekarang tuh namanya perkawinan anak, untuk mencegah perkawinan antar, bukan pernikahan dini lagi sekarang kayak gitu. Betul kan Bu Dokter? Kalau salah ada Bu Dokter nih yang bisa. Meluruskan. Karena ini dan dini itu sudah artinya bukan dini itu kalau yang kita cegah ini adalah perkawinan anak. Jadi dini itu kan Bisa awal sama gitu ya, orang, kata awal gitu, menikah di awal. Kalau di anak, karena kita sekarang konsennya anak ya, makanya kita mengubah dari pernikahan ini menjadi pernikahan anak. Gitu. Karena yang menikah itu usia anak-anak gitu. Anak-anak banget Betul. ya, Di bawah 18 tahun. Aduh, saya juga termasuk salah satunya. Jadi boleh jawab yang tadi nih, lanjutin. Boleh, Jadi silakan. sebenarnya peran orang tua itu kan sebagai kontrol ya. Jadi remaja itu betul yang kata Bu Dokter tadi jelasin, sering coba-coba, ya namanya juga masa pubertas mungkin ya. Nah, jadi peran orang tua ini sebagai kontrol agar anak-anak itu bisa mengakses sesuatu itu sesuai dengan konteks dan sesuai dengan umurnya. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Apalagi ketika orang tuanya itu berpendidikan. Karena gini ya,
ternyata di lapangan yang saya ketahui itu faktornya juga ada karena faktor pendidikan juga Mia. Jadi mereka yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi sehingga nanti akhirnya tuh mereka bakal di dapur gitu. Padahal itu kan persepsi yang kurang bagus ya, yang enggak ya. bener banget. Harusnya Iya, wanita iya, juga setuju. bisa S1, S2, S3 dan lain sebagainya gitu kan kayak Bu Dokter. dokter kan gitu kan. Kita langsung ada contoh. Ada contohnya ini. Perempuan jangan disalahkan sebagai di dapur terus gitu. Jadi itulah pentingnya pendidikan Mia. Jadi pendidikan itu salah satu faktor yang bisa mencegah perkawinan anak itu tidak semakin banyak di Kabupaten Jember pada khususnya gitu Mia. Wah ini kadang ada beberapa persepsi yang bilang ngapain sih wanita itu kuliah tinggi-tinggi sekolah tinggi-tinggi kan pasti ada yang gitu ya. Betul Mia, itu terjadi pada saya Mia. Gimana? Jadi gini, Menarik nih kayaknya. Menarik nih. kebetulan saya tuh walaupun di kota ya, tapi daerah pinggiran ya. Jadi di virologi itu ketika saya usia SMP, teman-teman itu udah pada dinikahkan di zaman saya loh. Waktu itu undang-undang perkawinan masih umur 16 tahun. Jadi ketika saya sudah lulus SMP, teman-teman saya itu udah pada punya tunangan, ada yang menikah bahkan. Nah saya kadang itu di rumah itu bingung. Aku bermain dengan siapa, sedangkan teman-teman mainku itu sudah pada menikah. Nah, kenapa kok kamu harus sekolah gitu? Teman-teman itu pada gitu. Udah kita sudah tamat SMP, udahlah nggak usah tinggi-tinggi. Toh nanti kembali ke dapur gitu. Saya mikir, kalau saya punya cita-cita, pinginnya udah ya nggak mau lah seperti orang tua ya, harus lebih tinggi dari orang tua gitulah. Harapan saya nggak mau seperti mereka ketika mereka menikah di usia muda, jangan sampai itu terjadi pada saya gitu. Jadi saya bertekad tetap sekolah walaupun jaraknya jauh. Kalau dulu nggak ada zonasi kan, jadi jadi lumayan jauh lah, dari sekitar 6 kilo. Kalau dulu kan nggak ada angkutan ya, jadi pakai sepeda dong. naik sepeda. Jadi agak perjuangan lah saya menjadi seorang dokter itu nggak mudah gitu, effortnya harus kuat gitu. Nah jadi jangan sampai itu terjadi, makanya saya pun konsen untuk ke anak-anak saya, jangan sampai ada yang putus sekolah di bawah saya, jangan sampai. Jadi kalau bisa harus melebihi saya. Ketika saya S1 lulus ya mereka minimal lah, anak-anak saya juga harus S1 gitu. Jadi harapan saya juga anak-anak SMP Negeri 1 Pantai itu juga bisa menjadi pemimpin bangsa, jadi dokter juga, ada yang jadi sarjana teknik atau bahkan bisa jadi presiden. Boleh. Oh itu juga yang mega banget ini Mbak, gak mau mimpi setinggi-tingginya. Jadi jangan pernah mimpi yang nanti aku jadi bos muda. Nah kayak tadi tuh impian yang bos muda yang apa, harus lebih tinggi lagi gitu. Cita-cita, namanya cita-cita, mimpi itu harus lebih tinggi dari harapan yang kita bisa raih gitu. Beberapa anak itu juga ada yang gini Bu, nanti bisanya mau jadi apa, cita-citanya jadi apa, alah ikutin alurnya aja, pasti ada yang kayak gitu. Gimana reaksinya? Kalau bisa sih, karena saya sudah ini tua jadinya saya nih. Sudah berpengalaman ini. Lebih Kita berpengalaman. jadi Iya, punya kita juga. Jadi gini ya, perjalanannya. ketika saya sudah meraih seorang menjadi dokter nih ya, ketika masa saya mau jadi begini aja gitu, harapan saya apa, saya ingin mengabdikan diri gitu kan, apa sih yang bisa saya capai lagi selain jadi dokter. Akhirnya apa, saya kuliah S2. Dan kuliah saya berbeda dengan jurusan saya sebagai dokter ya. Saya mencoba ilmu baru nih. Jadi saya sekolah di Magister Manajemen.
bidang ekonomi. Jauh ya. Ya, jadi agak nyontang gitu ya. Ya, tapi di situ saya ingin mencoba apa ya hal baru yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh jadi dokter sudah, jadi spesialis nggak apa ya. Kita harus mencoba hal-hal baru kayaknya Eksperimen kita baru itu ya, yang menantang jadi gitu ya, Bu. jadi nggak cuman makanya harapan saya itu jangan pernah mimpi hanya mimpi oh jadi PNS. Nah itu bagi saya itu kurang tinggi karena ketika jadi PNS apalagi yang harus saya berikan, yang bisa saya berikan kepada orang lain sekitar, masyarakat sekitar. Itu harapan saya sih itu. Jadi masa muda kalian itu gunakan dengan ekspektasi yang setinggi-tingginya. Jangan pernah menyerah pada satu zona nyaman. Jadi Harus keluar dari zona nyaman ya, Bu ya. harus ada rasa out of the box. Wah. Memang benar, Bu, kalau kita mengharapkan cita-cita yang tinggi harus keluar dari zona nyaman sih, Bu. Benar. Betul. Karena kan biasanya kalau pas belajar cuma 1 jam, 30 menit, harus lebih dari itu, Bu. Betul. Jadi sebenarnya begini, ketika kok jadi saya yang ngomong Kan kita juga dapat ilmu nih, Dapat Bu. ilmu Iya. pengalaman nih. jadi begini, kalau saya itu bukan orang yang pintar ya, maksudnya kalau bukan juara yang satu gitu kan enggak ya. Iya. Tapi begini, pengalaman saya sih mungkin ya bisa dicontoh. Saya itu nggak mudah menghafal. Padahal jadi dokter itu harusnya mudah menghafal Ya, ya. semua struktur-struktur ini ya, Bu. Betul. Jadi saya perjuangan ketika menjadi seorang mahasiswa kedokteran yang nggak suka menghafal. Saya itu sukanya menghitung. Jadi itu perjuangan yang berat. Awal-awal itu berat banget. Jadi awalnya itu hampir stres. Kok menghafal? Saya nggak suka menghafal. Dan seperti kok cita-cita saya nggak dokter itu nggak, bayangan saya nggak gini gitu ya. Ekspektasinya jadi dokter itu nggak gini gitu. Ketika menghafal, dan saya bukan orang yang sangat pintar, jadi saya itu sempat down ketika teman-teman saya itu kok mereka cepet hafal apa yang akhirnya saya cari ya apa triknya supaya saya bisa menghafal. Saya bikin tempelan gambar-gambar, saya bikin gambar sendiri. Jadi kalau dulu itu ada namanya, kalau di kedokteran itu ada atlas namanya tentang struktur tubuh. Jadi saya gambar, saya lihat sendiri karena kita menggambar akhirnya kita bisa menghafal. Mungkin itu triknya untuk yang nggak bisa menghafal tapi harus dapat jurusan menghafal. Sama kayak mungkin Mas Akbar ketika dia harus menghafalkan pasal-pasal mungkin ya susah juga susah juga kan. Banget pasal Itu jadi sama ketika anak SD suruh menghafal matematika. Ini perkalian itu kan. Kalau kita nggak menulis, kita nggak akan pernah tahu gitu. Dia hanya membaca. Ketika tidak menulis itu juga butuh effort gitu loh. Jadi salah satu trik dari Bu Dokter nih, kalau kita mau cepat menghafal, kita juga harus menulis agar masuk ya, Bu. Iya betul. Jadi nanti itu dari kita menulis bisa langsung masuk ke otak gitu Iya, ya, lewat betul. saraf-saraf ya. Betul. Oke, kalau besok saya ujian saya praktekin ya. Ya oke coba lihat Pak. Testimoninya di sini aja. Iya, boleh kan? Nah, Nih hasilnya dari materi yang saya dapatkan dari Bu Dokter. Iya. Iya. Ini sangat gitu Nah, ya. betul. Nah, saya ada pertanyaan buat Kak Eka lagi. Boleh. Menurut Kak Eka, adakah tekanan sosial atau budaya yang ikut membuat anak terjebak dalam pernikahan dini? Nah, jawabannya tuh pasti. Pasti ada lah ya, apalagi kita, misal contoh salah satunya aku nih, hidup di desa gitu ya. Tekanan sosial itu pasti ada dari tangga gitu ya, misalkan. Itu sudah pasti, tapi bagaimana kita itu bisa memfilter sesuatu yang boleh masuk
ke pikiran kita atau enggak gitu ya. Kayak kalau terkait dengan perkawinan anak, di daerah rumahku, karena aku tinggal di Balung dan itu yang nggak desa-desa banget tapi ya desa, maksudnya nggak pelosok banget gitu ya. Anak putus sekolah itu juga banyak di Balung, kayak lulus SMP terus sudah kerja karena di sana mayoritas orang-orangnya adalah sentral industri, jadi mereka diajarkan buat menjadi pengusaha. Dan ada sampai bilang gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, ini aja lo udah jadi pengusaha udah bisa kok punya uang gitu, kayak gitu itu kan bentuk apa ya, kayak salah satu yang bisa mempengaruhi pikiran anak-anak di sana gitu kan. Kan pubertas ini kayak gonjang-ganjing. Nah benar, jadi kayak nggak usah sekolah lah, aku mau kerja misal ikut orang tua aku jadi pengusaha tuh aku udah dapat uang gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi buang-buang duit kayak gitu tuh banyak juga di sana gitu. Karena jadi kayak lingkungan tempat tinggal kita itu sangat mempengaruhi pola pikir anak-anak gitu. Jadi bagaimana nanti orang tua nih, edukasi buat orang tua bagaimana kita bisa memfasilitasi anak gitu ya, Betul, di lingkungan yang memang positif buat mereka kayak gitu. Nah, dari beberapa yang pernah saya dengar nih ya Kak, kan beberapa anak itu udah kayak misal kamu nanti nikah di umur segini ya, di bawah Oh, ada umur target. Tapi Oke. anaknya tuh gak Nggak mau, aku mau lanjutin sekolah aku, tapi orang tuanya maksa itu gimana itu? Edukasi untuk orang tua sih nih. Ini agak susah juga ya kita jawab ini. Susah. Itu personal kembali lagi ke Kita perlu memang sosialisasi ke orang Betul. tua, betul ya. Jadi di saat gak cuman pada anak masuk sekolah yang kita perlu diajari sosialisasi tentang sekolah ya, cuman orang tua ketika mengambil rapot, apalagi mau lulusan begini, itu mungkin bisa diajak ikut mendengarkan lah sosialisasi tentang pernikahan anak itu. Mungkin kedepannya mungkin setelah rapotan boleh bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolahnya meminta bantuan ke teman-teman di P3AKB untuk melakukan sosialisasi perkawinan anak. Mungkin itu. Jadi nggak cuman anaknya yang tadi mendengarkan, tapi Orang tuanya. Betul. boleh itu. Boleh Gitu. banget, nanti saya ajukan ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan buat Kak Akbar. Oke. Karena tadi kan Bu Dokter sudah membantu banyak sekali, jadi Bu Dokter masih istirahat sebentar ya. Gantian yang muda-muda ini. boleh. Bagaimana cara memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka sadar bahwa kawin bocah itu atau pernikahan anak itu sangat bahaya? Oke, jadi gini Mia, ini sekalian promosi ya. Jadi gini, kebetulan kemarin kan yang saya ceritakan tadi, GPP itu kan ada ngasih edukasi atau sosialisasi ke desa-desa. Kebetulan untuk saat ini itu di Desa Panti dan Sukorambi. Nah, di sana yang diedukasi bukan cuma remaja doang sih. Ada juga namanya orang-orang dewasa yang sudah memiliki anak. Jadi kita tuh di desa ada dua, fasilitator remaja dan fasilitator dewasanya. Jadi selain kita mengedukasi anak-anaknya, kita mengedukasi orang tuanya juga. Biar parentingnya itu kuat. Nah ya. betul, jadi selain anak-anak yang mendapatkan edukasi, orang tua nanti juga bisa mendapatkan edukasi itu juga. Jadi biar mereka tuh paham, oh ternyata dampaknya tuh besar ya terhadap perkembangan anak, masa depan dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu kayak program saat ini ya, betul yang dikatakan Bu Dokter tadi. Jadi bisa berkelanjutan. Contohnya tadi kan sudah disampaikan ke adik-adik ya, anak-anak ya, adik-adik ya, oh ya adik-adik, saya masih muda juga ya, ke adik-adik. Jadi itu penting ya. Jadi berharapannya kami kan tadi yang mendapatkan pemaparan bukan cuma adik-adik, ada juga dari gurunya, dan itu bisa yang kata Bu Dokter tadi bisa disampaikan lagi ketika ada rapotan atau mungkin pertemuan orang tua. Dan Bu Dokter dari DP3KB tadi juga terbuka ketika memang gurunya dirasa memang ini kayaknya butuh yang lebih ini deh, menguasai deh, jadi bisa mengundang dari DP3AKB, GPP juga bisa, jadi kayak gitu ya. Jadi edukasi itu nggak harus soal tentang kita bicara materi doang, bisa
face to face. Harapannya kita kan ketika adik-adik sudah punya modal dan itu dia bisa sharing ke temannya yang lain. Jadi kita berharapnya itu sebenarnya kayak gitu Mia. Jadi saling bantu gitu Betul, ya. betul. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri nih. Iya. Harus dari bawah sampai atas tuh kita koordinasinya harus Berkesinambungan. Nah betul, berkesinambungan. Karena susah Mia, masalah kayak gini nih gak gampang buat diselesaikan. Apakah betul Bu Dokter? Loh. Ya, ini PR-nya semua ini. PR semua, PR kita semua lah, bareng-bareng kita gitu. Agar mencegah ini ya pernikahan anak biar gak membarak gitu ya. Betul, Iya, betul, betul. betul. Itu sosialisasi itu langkah pertama. Jadi biasanya anak kan ini kalau presentasi tuh bosen ya. Jadi kayak ngedengerin orang ngomong Iya, terlalu saya juga lama tuh. termasuk gitu, Nah, Kak. jadi kita Boring gitu. betul. Jadi kita perlunya gini. Perlunya ada fasilitator remaja itu biar gapnya nggak terlalu tinggi. Jadi mereka tahu apa yang diinginkan anak-anak, kayak ada permainan mungkin materinya diserahkan kepada yang lebih profesional kayak Bu Dokter tadi mungkin menyampaikan. Nah kita bagian mengulang saja dan menyampaikan dengan fun. Jadi anak-anak nggak terlalu bosen tuh ada sedikit permainannya di dalamnya kayak gitu. Cuma kita tetap butuh orang-orang profesional yang memang bergerak di bidang terkaitnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang lebih kompleks gitu. Oh, jadi juga harus ada yang saling mengkoordinasi Betul, gitu ya, betul, Kak. betul. Kita harus Agar saling nyatu. betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan yang penting banget buat Bu Dokter. Wah, kita dapat ilmu lagi nih. Adakah contoh kasus atau cerita nyata yang bisa jadi pelajaran tentang resiko menikahkan anak? Ah. Saya baru kemarin mendapatkan kematian ibu. Jadi cerita tentang kematian ibu ya. Di satu desa yang di Jember tapi di pucuk gunung ya. Pelosok Di gitu ya, Bu? pelosok ya, di pelosok banget itu. Itu usianya 14 tahun. Lebih Muda dari kamu nih. Nah, itu karena memang setelah lulus SD dia tidak melanjutkan sekolah karena sudah hamil juga. Jadi sudah tunangan ya, sudah tunangan. Terus akhirnya hamil, menikah di usia 14 tahun. Menikahnya juga pasti tidak resmi ya, menikah siri. Akhirnya pada saat kehamilan 9 bulan bayinya meninggal. Terus ditolong oleh dukun. kayak pas yang viral itu Ah, ya. Jadi akhirnya ia meninggal seibu-ibunya karena memang usia 14 tahun alat reproduksi kita itu belum bisa belum waktunya dan belum siap untuk kehamilan yang saya ceritakan tadi di sosialisasi itu. Jadi itu yang pernah saya lihat dan saya waktu saya masih di rumah sakit tuh usia 14 tahun melahirkan dan meninggal akhirnya karena rahimnya robek. Aduh. Agak ngeri ya. Iya, saya yang merinding dengernya ini. Ya, itu, memang karena memang belum waktunya. Kalau kehamilan dipaksakan, ya resikonya besar, berujungnya kematian. Gitu. Jadi dua-duanya ibu sama Iya. anaknya meninggal, Bu. Iya. Reaksinya keluarga mendengar seperti itu? Ya sudah, ya kasihan ya. Ya gimana? Ya mau tidak terima tapi kan ya itu sudah terjadi ya. gitu. Mau kecewa ya pasti kecewa keluarganya. Tapi bagaimana itu kita cegah supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Nah. Ternyata separah itu ya dampaknya. Ngeri kali ya kita dengarnya, aduh kalau sampai kematian gitu ya. anaknya juga meninggal. Karena ibunya memang meninggal. usianya masih terlalu muda untuk kehamilan. 14 tahun ya. Ya. Aduh, 14 itu tahun. masih seumuran saya, Bu. Ini Ya. juga nggak sih Bu Dokter, apa dampaknya itu kalau misalkan nggak kematian ibu dan bayi itu anaknya itu bisa stunting Nah, gitu, bener nggak itu? Betul, Kayak kalau itu yang terburuk kan
kematian ya. Kematian. Yang terjeleknya adalah Anaknya stunting. stunting. Karena apa? Ibunya ketika ibu muda ini ya, ketika hamil itu rasanya masih nggak pingin tuh badannya melar, jadi makannya itu Makannya dikurangin. Ya karena dia masih belum siap. Karena belum siap itu jadi mikirnya masih aku hamil tapi aku nggak pingin gendut, nggak pingin Sakit gitu ya Bu. Masih egois gitu ya. egois gitu. Dia nggak memikirkan apakah bayi saya sehat atau enggak. Yang penting saya setelah melahirkan ini saya tetap kurus, tetap Ideal. bisa Balik muda lagi. iya kembali ke sekolah. Mungkin yang masih bisa sekolah itu harapannya sih itu. Jadi stunting kadang-kadang ya karena memang status gizinya yang kurang betul. gitu Jadi sama ibunya ini kehamilan. mikirin egonya sendiri Ya, ya Bu, betul. mikirin diri sendiri aja. Jadi gitu. Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat Kak Eka dan Kak Akbar. Oh, Oke. berdua ya jadinya. Boleh. Menurut Kakak apa saja program-program dari GPP atau DP3AKB yang bisa menjadi solusi paling efektif untuk mengurangi pernikahan anak di Jember? Bu Dokter juga boleh membantu nih Ya. kalau mau. Oke. Aku dulu nih ya. Boleh, silakan. Oke, kalau dari GPP sendiri kita ada program advokasi ke masyarakat. Kita lakukan itu dalam waktu 1 bulan itu 2 kali di beberapa wilayah di Jember gitu. Kebetulan karena kita ada program terkait dengan kekerasan berbasis gender, karena juga kita melibatkan 2 wilayah plottingan, yaitu di wilayah Panti dan Sukorambi. Kita di situ juga melakukan edukasi dan advokasi ke teman-teman remaja, orang tua juga yang udah diceritakan Mas Akbar juga. Dan kita juga berkolaborasi dengan DP3AKB, kita bekerja sama dengan DP3AKB untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat Jember gitu untuk mencegah pernikahan anak kayak gitu. Jadi memang pernikahan saya apa sosialisasi Itu ini penting. harus dijalankan terus-menerus. ya. Berkelanjutan gitu. betul. Jadi memang itu yang harus kita lakukan untuk mengurangi. Tapi dari adanya sosialisasi ini apakah terjadinya resiko pernikahan anak ini sudah menurun? Kalau menurut data di Kabupaten Jember itu pernikahan anak untuk tahun 2023 itu kita ranking 1 nih. Aduh. Ranking 1. Banyak Terus banget tahun PR-nya Bu Dokter. 2024 ini kita turun di peringkat 5. Nah, alhamdulillah di tahun 2025 ini sampai dengan bulan November, insya Allah kita di peringkat 8. Alhamdulillah. Moga-moga itu tidak bertambah lagi ya, karena sudah yang ini sudah di penghujung tahun ya. Moga-moga sudah tidak banyak lagi. Moga-moga bisa turun di 9-10 gitu harapan kami. Harapan tahun depan Ya, ini apa ya. ya? Oke. Kalau menurut Kak Akbar ini apa? Oke, Mia. Jadi gini, selain kita melakukan sosialisasi, kita tuh perlu supportnya. Contohnya di desa ya, kita berbicara lingkup desa, kita kan sudah melalui GPP itu mengadakan sosialisasi dan edukasi. Nah itu kalau pengen lebih kuat lagi itu belum cukup ya, perlu adanya support dari pemerintahan juga. Contohnya disupport oleh kepala desa, atau mungkin nanti kayak sekarang kan disupport oleh DP3AKB, beliaunya juga menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa. Jadi kita tuh tetap nggak bisa bergerak sendirinya. Jadi harus ada peran pemerintah yang ikut serta dalam menangani perkawinan anak ini. Jadi kayak ya kebetulan di desa Panti kita disupport nih. Jadi Alhamdulillah. iya, ya, Kak. kita disupport Beruntung nih banget ya melakukan nih. kegiatan di desa. Pak Kadesnya juga ikut ikut sosialisasi dan Terlibat ya. ikut terlibat. Terjun Betul. langsung berarti iya, ini. terjun langsung. Jadi mungkin di desa-desa lain juga perlu seperti itu ya. Jadi adanya support dari pemerintah yang sehingga nanti programnya tuh bisa berkelanjutan, apalagi bisa
dibuatkan kayak FAD namanya Forum Anak Desa. Itu kan bisa dibuatkan dari desa tuh ya. Kades itu punya otoritas atas itu bisa apa ya? Mendirikan hal itu gitu, disupport dengan hal-hal yang lain juga. Jadi kayak gitu. Jadi harus saling mensupport Betul, semuanya nih. betul. Ya, betul. Itu butuh komitmen namanya, komitmen bersama Karena kalau- untuk kita semua. Karena kalau ngomongin tentang pernikahan anak itu luas gitu loh, dan faktor-faktor dan dukun-dukunannya itu harus benar-benar support banget gitu untuk Banget ini Iya, ya. karena- PR-nya Banget ini. ini. PR-nya itu buat kemajuan anak bangsa ke depannya gitu loh. Ya. Bener. Ada tambahan mungkin dari Ibu Dokter? Buat pesan buat siswa-siswi SMP yang satu panti atau buat yang lain nih, buat pemirsa nih. Buat pemirsa ya mari kita dukung komitmen pemerintah dan masyarakat untuk terutama menuju Jember Baru, Jember Maju nih ya. Kita harus berkomitmen untuk mencegah bertambahnya perkawinan anak. Jadi komitmen kita bersama mendukung Jember Maju, Baru dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kita harus banyak banyak lagi yang harus kita kerjakan untuk mensukseskan itu semua dengan mengurangi angka perkawinan anak gitu. Jadi mungkin harus saling berkaitan juga ya Ya, semuanya. semua harus ikut mendukung. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi masyarakat dan elemen yang lain itu harus ikut membantu mensukseskan itu semua. Kadang juga ada Bu masyarakat itu yang sulit banget diajak kayak gitu, itu gimana Bu? Ya itu mungkin Nah. bertahap Nah ya, karena nggak bisa kita Langsung langsung pola pikir. mengubah pola pikir, butuh waktu. Dan Bener. seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menjadi turun peringkat nih butuh waktu nggak setahun 2 tahun. Betul. Menuju peringkat yang terbawah ini butuh berapa lama itu harapan Proses. saya Effortnya itu effortnya harus lebih kuat lagi. Jadi dengan banyaknya gadget mungkin kita juga bisa memanfaatkan itu menjadi kampanye baik untuk sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak. Jadi itu memang penting banget ya sosialisasinya itu di masyarakat, di lembaga-lembaga, di Betul, desa-desa, agar mencegah terjadinya pernikahan anak ya Bu. Nah, Iya, betul. Alhamdulillah lembaga saya menjadi salah satunya. Nah, Iya dong, harus dong. Udah dapet ilmu dari Bu Dokter kan gitu. Bersyukur banget saya ini Bu, karena memang akhir-akhir ini kan marak juga ya beberapa di kasus-kasus luar. Jadi ini penting banget buat lembaga SMP yang satu panti agar anak SMP satu panti ini tidak ada yang terlibat dalam kasus itu. betul. Semoga tidak ada menjadi calon yang datang berkunjung ke DP3 AKB untuk minta dispensasi kawin. Nanti yang pusing Bu Dokter tuh mikirin PR lagi sudah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Eka atau Kak Akbar? Oh, mungkin kalau dari aku karena kita beberapa hari ini terakhir itu kita memperingati namanya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi Ini saya pesanku- tahu denger itu lagi Dengar, kemarin 16, ya. 16 AKDP namanya, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi melalui kayak kampanye-kampanye ini yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Panti, salah satunya kita juga memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi pesannya stop kekerasan pada perempuan dan anak, kita lindungi perempuan gitu. Woman support woman gitu. Oke. Jadi jangan bullying, no justice apapun gitu, kita harus support selalu orang-orang yang memang butuh perlindungan gitu. Emang penting banget. Soalnya kan moodnya cewek ini kan gampang ubah-ubah, apalagi dapat dapat sindiran apa gitu langsung down gitu Aduh, ya. itu kayaknya saya kurang tahu ya. Cowok sendiri nih ya. Mungkin Akbar juga bisa nyari tahu buat kedepannya. Iya, boleh. Ada pesen nih dari Mas Akbar apa nih? Terakhir ya karena tadi Sudah. kekerasan sudah di ini oleh Bana, saya sedikit aja.
ojo kawin bocah. Udah cukup ya. Wow. Betul. Jadi emang penting banget jangan menikah Di usia di anak usia ya. anak. Betul. Penting sudah dari materinya, sudah dari ada Bu Dokter, Kak Eka, Kak Akbar itu sudah melingkup semuanya ya. Betul. Insya Allah seperti itu ya. Kita berharapnya seperti itu. Harapannya sih begitu, Iya. karena saya datang itu berharap itu Betul. yang terpenting itu. Nah, Poin utamanya ada di situ ya, ya. poin utamanya di situ ya. Saya dari SMP 1 Panti mengucapkan terima kasih Oke. Bu Dokter, Kak Terima kasih Akbar. juga. Terima kasih sudah diajak bergabung di SMP Negeri 1 Panti. Oh itu kan kita juga pengen Bu, gabungannya ini bermanfaat sekali. Tuh. Mungkin ada salah kata dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.